Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan mempertemukan kita bersama di kelas Zoom kita ini, yang itu kelas BAQ Husnul Khotimah. Mudah-mudahan seperti nama yang kita pilih, kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meraih hidup yang baik, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini akan memasuki bagian baru, yaitu bagian Tanmiyatul Mufradat. Pada teks pokok dengan judul Nad'u Ba'da Shalah, kemarin kita sudah bahas ada dua kata kunci yang terpenting terkait dengan tema, yaitu nas'alullah dengan na'udzubillah. Dari dua kata kunci tersebut, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah sukses bersama-sama untuk mempetakan kalau berdoa mana yang perlu kita minta kepada Allah dalam bahasa Arab, kalau kita berdoa mana yang kita mohon perlindungan dari Allah dalam bahasa Arab. Nanti kalau kita punya hajat dan cocok dengan salah satu dari ungkapan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah tersebut, maka kita pakai sehingga lebih khidmat, lebih khusyuk di dalam berdoa. Sekarang kita akan kaji kata-kata penting pada pelajaran tersebut. Kita kembangkan dengan prinsip sorob, ya, tasrif, kemudian mudzakkar muannas, mufrad jamak dan sebagainya. Tanmiyatul Mufradat kita yang pertama, ibu-ibu sekalian, itu akan kita kaji dari ungkapan nas'aluka salamatan fiddin. Apa? Nas'aluka salamatan fiddin. Iya, bagus. Apa makna yang diingat dari ungkapan tersebut? Kami memohon kepadamu keselamatan di dunia. Fiddin. Di dunia. Din. Dalam agama. Ya, keselamatan. Nah, kata yang pertama adalah dari kata nas'aluka. Dengan 3 huruf dasar, sin, hamzah dengan lam. Dengan modal tersebut hadir menjadi bentuk satu, maka kita menemukan di sini ada kata apa? Sa'ala. Bentuk 2, yas'alu. Bentuk 3, su'al. Yang kemudian ini yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, sehingga dalam bahasa Indonesia kita punya kata soal. Ya. Bahasa Arab soal masuk bahasa Indonesia jadi soal. Kemudian bentuk 5-nya adalah is'al. 5-nya adalah is'al. Apa saja maknanya untuk kata tersebut? Telah menolong. Makna dasarnya apa saja kata tersebut di buku? Mana dasarnya? Tolong, mohon, meminta, memohon ya. Ya, mohon, meminta atau bertanya. Iya, bertanya. Gitu. Jadi bisa bermakna mohon, bisa bermakna minta, bisa maknanya bertanya. Ya, bahkan bertanyanya yang lebih muncul pertama kali. Bertanya, meminta dan memohon.
Kita lihat ya, contoh penggunaan bentuk duanya. Silakan dibaca contohnya. Nas'alul usna Nas'alul ustaz an makna hadhil ayah. Coba dibaca. Nas'alul ustad an hadhil ayah. Iya. Baik. Ada ungkapan yang lupa di situ maknanya? Kami bertanya. Yang tadi, yang kebetulan lupanya tadi, Bu Mimi, coba Bu Mimi. Nas'alu, kami bertanya kepada Ustadz. Adanya tentang makna arti hazihi ini ayat. Iya, baik. Kalau di bahasa Indonesia kan jadinya apa? Kami mohon kepada kami bertanya kepada Ustadz makna tentang ayat ini. Iya, sekali lagi apa? Saya bertanya kepada Ustadz tentang makna ayat ini. Iya, bagus. Terdengar bilang saya tadi, betul. Ibu meniatkan mau mengatakan saya. Iya. Kami. Oh iya, coba gimana jadinya? Kami bertanya kepada Ustadz tentang makna ayat ini. Iya, bagus. Itu dia, ibu-ibu. Dari apa yang tadi kan akhirnya ada yang berbeda ya. Ada yang berbeda antara arti perpotong kata dengan arti ketika itu sebagai sebuah pemahaman. Maksud konkretnya apa dari pernyataan tersebut? Yang pertama tadi, di situ tidak ada kata yang secara khusus bermakna kepada. Jadi orang Arab kalau mau mengatakan kami bertanya kepada ustaz, orang Arab cukup mengatakan nas'alul ustaz. Padahal kita punya dalam bahasa Indonesia ada kata yang dalam bahasa Arab yang bermakna kepada. Ibu-ibu ingat itu apa bahasa Arabnya kepada? Li. Terus? Li. Ayo, yang seingatnya aja. Ila. Ya. Oke, bagus ya. Dari beberapa kata yang tadi teringat, yang biasanya dipahami kepada itu ila. Itu ya. Ila. Maka dalam bahasa Arab itu cukup aja orang Arab mengatakan nas'alul ustaz. Tidak perlu mengatakan nas'alu ila ustaz. Begitulah bahasa. Kalau orang Arab ya bertanya, bukan bertanya kepada. Dalam bahasa orang Arab. Kemudian yang kedua yang bagus tadi adalah dalam urutan bahasa Arabnya hadhihi dulu baru al-ayah. Hadhihi ini al-ayah ayat. Tapi ketika dalam bahasa Indonesia menjadi ayat ini. Bukan ini ayat. Walaupun ada juga terpengaruh oleh bahasa Arab. Ini hari, ini kayaknya bahasa ini nih, bahasa Makassar kayaknya. Ini hari kita. Ini hari katanya. Ya, daerah Ya, ini hari katanya. Bila datang. Bahasa mana itu bila datang? Bila tiba. Bila kita tiba. Bila kita tiba. Ini hari kita tiba. Ambon bisa. Itu beberapa daerah ada yang seperti itu. Nah, itu artinya kalau kebetulan kita bukan dengan kultur bahasa seperti itu ya, kita mengatakan makna ayat ini. Baik.
Itu dia contoh dari penggunaan kata bentuk mudhari'nya ya, bentuk kata mudhari bentuk 2 yang merupakan pengembangan dari 3 huruf dasar sin, hamzah, dan lam. Nah, sekarang dengan ma'ruf ya, dengan maksud ya, dengan kata yang persis sama. Dengan kata yang persis sama. Itu ingat saja bahwa walaupun katanya persis sama, maknanya belum tentu. Nah, begitu ya. Ya, belum tentu. Karena itulah bahasa itu bukan hafal mati. Tetap ada kita pertimbangkan soal logika dan rasa. Apa contoh berikutnya adalah, silakan dibaca di bawahnya. Nas'alullah as-sihhata wal afiyah. Iya, baik. Silahkan siapa berikutnya yang mau berbagi pemahaman kira-kira apa makna ungkapan ini. Atau kalau ada yang belum terpahami, silahkan ditanyakan dulu. Gitu. Kalau sudah paham, saya yang bertanya, gitu, biar kita bertukar posisi. Saya juga. Kesehatan. Coba ya Pak Guru ya. Iya, silakan Bu Eli. Perpotong dulu kalau itu biar bisa bertahap. Kami mohon sehat walafiat kepada Allah. Iya, bagus. Apa makna nas'alu di sini? Mohon, kami mohon. Iya, baik. Coba. Sehingga tadi dimaknai lengkapnya menjadi maknanya menjadi apa tadi? Makna lengkapnya? Kami mohon sehat walafiat kepada Allah. Iya, bagus. Ini sekali lagi ini membahagiakan ini. Membahagiakan dalam arti apa ya? Dalam arti bahwa urutan dalam bahasa Arab ketika dipahami ya, dalam bahasa Indonesia tidak serta-merta urutannya sama. Ya, tidak serta-merta urutannya sama. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Itu dia makna nas'alullah as-sihhah wal afiyah. Sudah jadi bahasa Indonesia, sudah menjadi bahasa Indonesia. Oke. Tadi itu pembahasan tentang kata nas'aluka. Pembahasan kita berikutnya akan kita kembangkan dari kata salamah. Kata apa? Salamah. Sebelumnya kita sukses memprediksi bahwa kata ini adalah bentuk berapa? Bentuk 1. Bentuk 1. Yang lain sebelumnya memprediksi salamah bentuk berapa? Tiga ya? Iya, bagus. Yang lain memprediksi salamah adalah bentuk? 3. Yang lain. Selain 1 dan 3. Bagus ya. Ya, waktu itu ya, nih bisa dicek lagi nanti dari rekaman kita. Salamah itu di ujungnya ada ta marbutah. Apa ilmu kita tentang ta marbutah? Jamak. Ciri-ciri bentuk 3. Manas. Bentuk 3 dan apa ilmunya terkait dengan bentuk dengan tak marbutah?
Muannas. Untuk 3 dan muannas. Oke. Tak marbutoh di akhir kata. Di akhir kata. Untuk jamak. Apa ilmu kita tentang tak marbutoh? Muannas. Muannas. Terus apa lagi? Untuk 3, Pak. Terus apa lagi? Jamak. Terus apa lagi? Atau lagi apa nih? Apa lagi atau lagi apa nih? Sudah? Ya, baik ya. Ilmu kita sebelumnya tentang tak marbutoh yang mula-mula, ini kalau kita masih ingat mungkin ya urutannya. Yang pertama kali kita pahami tentang tak marbutoh adalah bahwa ada atau tidaknya tak marbutoh tidak mengubah makna. Itu yang pertama. Apa yang pertama? Ada atau tidak Mana? Butoh tidak mengubah makna. Iya. Atau artinya ya sama aja mau pakai tak marbutoh atau tidak gitu. Berikutnya kemudian ketika kita masuk kepada pengenalan bentuk ya, ke pengenalan bentuk bertambah lagi itu. Bertambah lagi bahwa tak marbutoh itu ada di bentuk 3 atau di bentuk 4. Ya. Berarti nasib tak marbutoh kalau dengan demikian itu mirip seperti apa? Alif lam. Iya, itu dia. Mirip seperti alif lam. Mirip seperti Alif lam. alif lam. Kemudian berikutnya ketika kita bicara tentang mudzakkar dan muannas, ya, mudzakkar dan muannas, itu tak marbutoh itu sering menjadi tanda yang muannas. Contohnya, kalau saya disebut muslim, istri saya disebut muslimah. muslim. Gitu. Istri saya banyak tidak? 1. 1, alhamdulillah. Putri ini tahu berita yang benar. Tahu berita yang benar. Muslimah. Nah, kalau ibu-ibu nih yang hadir nih disebut Muslimati. muslimah, jangan mati, jangan. Muslimat gitu. Oh, muslimat. Ya. Kebayang beda tulisan muslimah dengan muslimat? Nah, itu. Maknya panjang. Minnya. Ujungnya apa ujungnya? Sukun. Ujungnya jangan soal itu ya, jangan soal baris ya, huruf aja dulu yang diomongin. Tak marbutoh. Oke, baik. Jadi saya tuliskan. Ini pernah kita temukan. Iya. Kalau banyak begini. Tak biasa ya, Pak. Baik. Jadi tak marbutoh itu ada di tunggal apa di jamak? Tunggal. Oke, begitu ya. Itu dia ilmu kita. Maka kalau ingat ilmu kita, maka dari 2 dugaan yang muncul tentang kata salamah, bentuk 1 dengan sendirinya tereliminasi. Ya. Bentuk 1 dengan sendirinya tereliminasi karena tidak ada tak marbutoh di bentuk 1, tidak ada tak marbutoh di bentuk 2, tidak ada tak marbutoh di bentuk 5. Dengan kata lain, tidak ada tak marbutoh di fi'il. Oke, begitu ya. Kalau begitu bagaimana bentuk 1-nya? Nah, ini dia dibaca apa? Salimah. Bentuk mudhari'nya? Yaslamu. Masdarnya?
Salama. Alama. Bentuk empatnya Salim. salim, gitu ya. Salim ini seperti rahim. Apa makna dasarnya? Selamat. Selamat. Selamat atau Selamat. sehat. Sehat. Selamat atau sehat. Lalu berikutnya dengan modal 3 huruf. Salima tambah hamzah di awal fiil madin berkembang menjadi aslama. Nah, kalau dilihat dari makna yang biasa kita kenali ya, biasa kita kenali ada hamzah di fiil madin. Apa makna hamzah di fiil madin yang biasa kita kenali? Mekan. Mekan. Berarti aslama itu bisa bermakna Keselamatan. mekan. Keselamatan. Mekan. Menyelamatkan. Menyelamatkan. Ya, atau aslama bisa bermakna Masuk. Serahkan diri. Islam. Tunduk, menyerah diri. ini logikanya nggak nyambung nih, logikanya nggak nyambung. Ini loncat nih. Loncat ini. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Salima, yaslamu, salama, salim. Maknanya apa? Selamat. Atau Sehat. sehat. Berkembang menjadi aslama. Ada hamzah dibentuk satu. Hamzah dibentuk satu memiliki makna apa? Saya. Mekan. Kalau saya itu dibentuk 2. Saya itu dibentuk 2. Kalau ada hamzah dibentuk 4, mengindikasikan apa? Paling atau Paling lebih. atau lebih. lebih. Sedangkan kalau dibentuk 1, mengindikasikan ada makna. Mekan. Berarti dengan memahami makna salima yang tadi bermakna selamat atau sehat, maka kata aslama bisa bermakna Menyehatkan. menyelamatkan atau menyehatkan. Orang kemudian nanya, bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita? Bagaimana cara kita menyehatkan diri kita? Orang bilang kemudian, masuklah Islam. Masuklah Islam. Tuh. Cara untuk apa tadi? Menyelamatkan. Menyelamatkan atau menyehatkan. Nah, karena itu kemudian kata aslama, yuslimu, Islam, muslim, aslim bisa bermakna masuk Islam. Ini udah loncat tadi Bu Diannya ya. Bu Firyanti tadi udah loncat dia. Oh, saya udah masuk Islam, tapi kok masih gitu? Kok masih belum selamat rasanya? Kok masih belum sehat? Maka pertanyaan berikutnya itu jawabannya adalah jangan-jangan kita sudah menyatakan diri masuk Islam, tetapi kita tidak tunduk kepada ajarannya. Jadi kita tidak menyerahkan diri kepada yang punya ajaran. Dengan demikian, aslama, yuslimu, Islam, muslim, aslim dimaknai dengan tunduk atau menyerah diri. Nah, kalau begitu, ibu-ibu ya, tunduk merupakan cara kita untuk menyelamatkan, untuk menyehatkan. Menyerah diri kepada Allah, kepada ajarannya, merupakan jalan kita untuk menyelamatkan, untuk menyehatkan. Masuk Islam adalah cara kita untuk menyelamatkan, untuk menyehatkan. Ya, jangan lihat zaman sekarang ya, ketika kondisinya negara-negara Islam dan kaum Muslim itu berada pada kondisi yang tidak peradabannya tidak semaju bangsa Barat. Jangan sekarang ngelihatnya, kan ada
persoalan yang terjadi. Itu. Coba lihat pada abad ke-7, ya, ketika awal Islam hadir, bangsa Arab aja lihat itu, bangsa Arab aja lihat bagaimana nasib manusia ya pada masa itu, gitu ya. Bangsa Eropa itu mengenal namanya mandi pakai sabun itu melalui perantara Islam dari yang sekarang jadi Cordoba gitu. Di negara mana itu? Spanyol ya. Spanyol. Ya, Spanyol itu melalui mereka lah. Ya, makanya kalau ada mandi pakai diguyur itu kan namanya disebut apa? Turkish bath. Gitu. Karena itu kebiasaan orang Islam yang kan kaitannya dengan bangsa Turki gitu ya, Turki Utsmani gitu kan peradaban itu. Nah, maka cocok gitu. Cuman kalau sekarang gitu kan persoalannya kita memang secara ekonomi, secara politik memang namanya perang dunia antara angkara murka, antara yin yang, antara Kurawa dan Pundak, apa namanya? Kurawa dan apa? Pandawa. Pandawa dan Kurawa. Itu kan sampai hari kiamat dan dunia akan terus berputar. Nah, sekaranglah kita merasa ini emang ya akhir-akhir ini kita merasa jadi orang Islam kok nggak nyaman di Indonesia gitu ya. Orang pakai itu kan. Sekarang sih masih mending ya. Bisa pakai kerudung ya. Zaman Soeharto dulu itu nggak boleh kan pakai kerudung. Jilbab, apalagi jilbab. Apalagi zaman dahulu pakai cadar. Sekarang cadar masih dianggap sebagai simbol dari apa? Radikal atau dari garis keras, tapi insya Allah akan ada masanya lah. Tapi kan sekarang sudah pakai Pak, semuanya diwajibkan. Nggak mau dia bilangnya masker itu. Nggak mau dibilang begitu. Ya itu Islam. Itu Islam. Ya, insya Allah kita yakin bahwa ya Allah akan nggak seberapa lah, tapi kalau kita bandingkan dulu ya masa peradaban Islam menguasai dunia ya dari zaman Rasul, Khulafa Rasyidin, kemudian Umayyah ya, Abbasiyah, kemudian Umayyah, kemudian Turki Utsmani dan sebagainya sampai akhirnya jatuh di Turki dengan kehadiran Ataturk. Itu waktunya masih nggak seberapanya kalau dibandingkan dengan kita ya dikuasai oleh katakanlah Barat ya, itu baru berapa lama sih Barat itu? Insya Allah Allah akan membantu kita walaupun memang harus tetap berusaha dan berjuang. Itu ya, aslama, yuslimu, Islam, muslim, aslim. Silakan diulangi tasrifnya. Aslama, yuslimu, Islam, muslim, aslim. Iya, baik. Itu dia kata berikutnya. Mari kita perhatikan contoh penggunaan kata tersebut di dalam kalimat. Yang pertama kata salim. Tadi ada makna apa di kata salim? Sehat, selamat. Ya. Selamat. Ada makna sehat, ada makna selamat. Ya. Nanti mana yang dipakai silahkan lihat konteks, kemudian kira-kira nyamannya yang mana. Silahkan dibaca contohnya. Al-Aqu Salim, Al-Aqu Salim, Salim. Iya, bagus. Ada kata yang tak terprediksi maknanya? Ada. Yang mana? Jismi salim. Jasad jiwa. Dulu pernah itu Bu Sri, dengar dulu SKJ. Senam, kesegaran, jasmani. Iya, bagus. Coba diprediksi waktu mengatakan jasmani itu kira-kira ada huruf apa aja di situ? Jasmani huruf jim, Sin, mim. sin, mim. Jim, sin, mim. Jasmani, bada, jasmani. Udah ketemu? Ya, udah. Apa? Jim, sin, mim. Iya, itu kan al-jismi.
Maknanya apa itu? Jasmani. Apa maknanya jasmani? Jasad. Jasad. Badan. Apalagi? Tubuh. Iya, apalagi? Raga. Apa? Oh, bagus. Apalagi? Jiwa. Bukan. Bukan. Jiwa. Jasad. Jiwa lain. Iya, apalagi? Ada badan ya, ada badan. Oh, badannya. Ada badan, ada tubuh gitu ya. Mana yang kita pakai Pak Guru? Gitu. Perasaan orang beda-beda ya. Nalar orang juga beda-beda. Tapi nanti boleh kita saling bertukar pemahaman. Silakan siapa yang mau mencoba untuk membagi pemahamannya. Saya deh Pak. Silakan Bu Fauzia deh. Aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat pada badan yang sehat. Bagaimana Bu? Dalam tubuh yang sehat. Akal yang sehat pada tubuh yang sehat. Iya, bagus. Ya. Yang lain? Akal yang sehat ada pada jasmani yang sehat. Iya, bagus. Yang lain? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya, bagus. Yang lain? Dalam tubuh yang sehat, akal yang sehat. Yang lain? Terdapat jiwa yang sehat di dalam tubuh yang sehat. Iya, bagus ya. Itu kan. Kalau sekarang kan dibilang itu ya. Ingat isi RG? Rocky Gerung. Iya, disebut presiden apa? Akal sehat. Iya, Akal gitu. sehat. Al-aqlis salim, akal sehat. Dalam tubuh yang Sehat. iya, gitu ya. Bisa dengan ungkapan-ungkapan yang beberapa ungkapan tadi masih dalam masih bisa menggambarkan makna dari ungkapan al-aqlus salim fil jismis salim. Itu ada ungkapan ini kan dulu waktu SKJ ini ya sering muncul. Itu bahasa Latinnya apa bahasa Latinnya? Dalam tubuh yang sehat. Mencorpora sano. Ya, Menpora. Corpora Sama. gua main ke sana, lo mainnya ke sono. Itu dia. Sekarang kita coba lanjutkan dengan kata aslama. Aslama tadi apa? Berapa ada maknanya? Ada berapa makna tadi yang bisa muncul? Ada masuk Islam. Ya, terus Menyerah diri. menyerah ya, ada tunduk, ada menyerah Menyerah diri. diri ya. Kita baca contoh ya. Aslamal musyrikun wa amanu bi annallaha wahid. Ada yang maknanya tak terprediksi? Beriman ya. Islam. Orang-orang musyrik dan Orang-orang musyrik yang ya Allah dengan sesungguhnya Allah itu wahid. Allah itu satu. Saya Pak. Silakan Bu Tati. Aslama apa tadi? Musrikanur ya. Musrikun ya. Aslamal musrikun. Ada yang mau ditanyakan di situ? Yang musrikunnya itu termasuk bukan orang-orang musyrik. Musrikun. Ibu menduganya bukan. Ya, menduganya musyrik. Oh ya udah bagus, dugaannya bagus. Orang-orang
beriman menyerahkan Orang-orang musyrik menyerahkan tunduk Ada lagi yang lain? amanat dan aman dan iman dengan Allah. Allah itu satu. Musyrik yang masuk Islam dan beriman. Ada yang ditanyakan dulu tidak? Tidak, saya tidak. Saya musyrikunnya tuh, Pak. Kan tadi Ibu dugaannya cocok tadi dugaannya. Orang-orang musyrik kan? Iya. Orang-orang musyrik menyerah dan beriman dan kepada Baik, kalau sudah silakan siapa yang mau berbagi pemahaman? Saya, Pak saya Guru. Pak, saya Pak. Oke, boleh. Bu Firyanti dulu ya, Bu Sri. Ya, Baik, terima kasih. Aslama musyrikun wa amanu bi annallaha wahid. Orang-orang musyrik yang telah masuk Islam percaya bahwa Allah itu wahid. Allah wahid. Allah itu esa. Iya, bagus. Berikutnya Bu Sri. orang-orang musyrik menyerah tunduk dan beriman kepada Allah. Allah itu satu. Iya, bagus. Yang lain? Saya Pak Guru. Bu Itoh, silakan. Orang-orang musyrik masuk Islam dan beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang esa atau Iya, satu. bagus. Berikutnya. Saya, Pak. Ya, Bu Eti, silakan. Orang-orang musyrik yang telah masuk Islam dan beriman kepada Allah yang esa. Iya, bagus. Masih ada lagi? Oke, baik. Di antara usulan-usulan yang masuk itu, kalau kita melihat konteksnya, al-musyrik ini, ya, al-musyrikun ini sebagai subjek, orang-orang musyrik, apa cocoknya? Orang-orang musyrik itu untuk beriman, terlebih dahulu harus masuk Islam, baru bisa beriman. Jadi, yang cocok melihat konteksnya adalah masuk Islam. Orang-orang musyrik masuk Islam. Yang telah masuk Islam. Ya. Enggak, tidak ada yangnya, tidak ada yang masuk Islam karena aslama ini bentuknya bentuk satu. Iya. Bentuk satu tidak pakai ya. Orang-orang musyrik telah masuk Islam dan telah percaya. Ya, bahasa Indonesia kita beriman itu percaya. Percaya bahwa tidak usah dimaknai ya bi-nya ya. Karena bahasa Indonesia kalau percaya, saya percaya bahwa gitu. Saya percaya bahwa gitu, bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Ya, itu Pak. Tidak dalam bahasa Indonesia tidak mengatakan saya percaya dengan. Bawahnya nggak perlu, Pak. Apanya? Nggak perlu pakai bahwa. Enggak perlu karena tidak kok pakai bahwanya. Bukan dengannya, dengan. Orang musyrik masuk Islam dan percaya Allah esa. Dengannya, Bu. Dengannya, bi-nya gitu. Bi-nya tidak usah dipakai, tidak diartikan dengan gitu. Allah satu. Orang-orang musyrik telah masuk Islam dan percaya bahwa Allah esa. Kalau enaknya pakai itu, silakan aja. Bahwanya dari yang mana, Pak? Ada anaknya. Anak kan sesungguhnya. Sesungguh dengan bahwa itu sinonim. Kalau mau digabung, bahwa sesungguhnya. Gitu. Jadi bahwanya dari mana? Dari bi-nya. Orang-orang musyrik
telah masuk Islam dan mereka percaya bahwa sesungguhnya Allah Esa. Gitu ya. Kita lanjutkan berikutnya. Jadi aslama di dalam contoh yang pertama ini dengan melihat konteksnya cocok dimaknai masuk Islam. Kita baca contoh berikutnya. Ya, coba itu dulu dipilih mana makna yang cocok untuk memaknai kata aslama di situ ya. Nanti kalau sudah siap kita berbagi pemahaman dan kita diskusikan. Selamat di sini berserah diri, Pak. Orang-orang ada kata nantinya, Bu Sri. Ya. Ada kata nanti dari saya. Orang tunduk dan wajhahu milik Allah. Wajhahu wajhullah. Allah wajhullah. Orang-orang mukmin itu Bagaimana? Ada yang sudah punya pemahaman? Orang-orang mukmin tunduk dan wajhahullahnya wajhulillah. Wajhulillahnya nggak tahu, Pak. Itu dugaan Ibu wajhahu itu berapa kata? Wajhulillah, tiga, Pak. Yang pertama apa? Wa. Oke, sekarang saya tutup wa ya. Saya tutup wa. Coba Ibu baca yang kedua. Coba baca. Enggak ja dong. Enggak ja dong. Enggak aj dong. Enggak ada a, enggak ada. Enggak bisa. Jadi jangan dipisah dari wawunya. Oh, gitu. Berarti jadi bukan dan kata? ya? Berarti bukan dan ya, Pak. Berarti berapa kata? 1. Wajhulillah. 2, Pak. Yang pertama? Wajhulillah. Ibu nanyanya itu, perhatiannya terlalu. Kita bicara wajhahu dulu aja. Wajhahu. Berapa kata? 2. Iya, kata pertama. Wajha. Kata kedua. Bu. Yang Ibu belum pahami yang pertama apa kedua? Yang pertama. Iya. Coba Bu buka sebentar pelajaran kita yang 10. Bukan yang 10, 11 ya. 11 judulnya Al-Wudu. Coba sebentar aja. Buku 1. Ya, Pak, udah. Udah, Pak. Coba dibaca yang ada gambarnya. Wa yaghsilu wajah. Ada yang Ibu belum pahami di situ? Iya, membasuh. Ya, udah, Pak. Iya, baik. Jadi sebagai modal pertama itu Wajah Allah. dan itu mengingatkan kita kalau ada 3 huruf yang sama, itu namanya 3 pengikat makna, pengingat yang lupa. Baik, kalau ada masih belum terpahami yang lain, silakan disampaikan. Wajahnya. Tunduk.
Bagaimana? Ada yang sudah siap berbagi pemahaman? Saya coba Pak Guru. Boleh yang lain yang belum dulu? Biar berbagi kesempatan. Maksudnya artinya Pak Eka, Ya apa aja lah yang Ibu pahami silahkan. aslama mu'minuna wajhu lillahi. Orang-orang mukmin membasuh muka karena Allah. Iya, bagus Bu Tati. Mana yang bermakna membasuh, Bu? Wajhu. Kalau aslama apa maknanya, Bu? Aslama itu Menyerahkan diri. berserah diri ya. Iya, jadi makna lengkapnya bagaimana? Aku berserah diri. Kami ya, ma-nya tuh. Aslam. Apa aja boleh. Yang penting nanti kita diskusi, Bu. Apa aja boleh. Aku berserah diri. Aku orang mukmin. Ya. Aslam. Aku orang mukmin. Aku orang berserah diri. Orang-orang mukmin berserah diri membasuh muka karena Allah. Iya, bagus. Coba yang terakhir itu apa jadi yang Ibu pahami di situ? Orang-orang maksudnya itu orang Islam membersihkan diri, membasuh muka gitu, berwuduk gitu ya Pak. Saya tulis ya Bu, supaya saya tidak kehilangan jejak. Karena Ibu kelihatannya cepat luar biasa ini. Beberapa detik bisa berubah menjadi beberapa kalimat nih. Jadi saya agak sulit untuk mengikuti kecepatan berpikirnya Bu Tati. Saya tulis ya Bu. Orang-orang mukmin berserah diri. Berserah diri. Maksudnya membasuh muka ya Pak, karena Allah. Ayo Bu, saya tuliskan Bu. Ya. Berserah diri, orang-orang mukmin berserah diri. Wajahku, orang-orang mukmin berserah diri, membasuh muka ya, membasuh, maksudnya berwudu karena Allah. Orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim. Mukmin. Oh, Ibu. Orang mukmin. Orang-orang mukmin berserah diri. Maksudnya berwudu karena Allah. Iya Ibu, saya nulis jangan. Kalau Ibu cepat-cepat berubah bingung saya jadi sekretaris Ibu. Orang-orang mukmin berserah diri terus membasuh atau berwudu. Membasuh. Ya Pak ya. Membasuh. Karena Allah Ta'ala. Membasuh karena Allah. Ya. Ibu bisa lihat di layar yang saya tulis, Bu. Mana orang-orang mukmin berserah diri. Terus dan membasuh. Ada dannya? Enggak. Wajahu itu artinya wajah ya. Wajah Pak artinya Pak. Jadi saya tulis wajah Bu. Apa sih? Maksudnya mengambil uduk karena Allah gitu loh Pak. Iya betul ya. Apapun juga yang Ibu pahami, kita ingin mengambil manfaat dari situ. Tapi supaya kita bisa mengikuti cara berpikir Ibu, mohon disampaikan, saya mau tuliskan gitu maksudnya.
orang-orang mukmin. Kalau udah mantap di hati saya tulis. Kalau belum, saya tunggu ini, Ibu. Orang-orang mukmin membasuh karena Allah gitu, Pak. Udah mantap di situ? Udah gitu aja. Ya baik. Terus berwudu gitu loh. Ibu mau ngomong lagi, bikin bingung jadinya. Ayo yang dimantap apa jadinya? Membasuh muka, Pak, membasuh. Ayo dari awal. Orang-orang mukmin. Iya, orang mukmin terus berserah ya. Orang-orang mukmin berserah. Iya. Berserah diri membasuh. Iya. Karena Allah. Iya, bagus. Bu Tati, tolong itu Bu Tati, kembali ke coba baca pelajaran 11, Bu. Pelajaran 11. Iya. Pelajaran 11 buku 2. Kalau Ibu tidak yakin di buku berapa, coba Ibu, buku 1 Ibu pegang boleh, buku 2 Ibu pegang boleh. Jadi kalau mau mulai dari buku 1, coba pegang buku 1, lalu lihat daftar isi. Sudah lihat daftar isi? Daftar isi. Daftar isi buku 1 udah? Di awal. Sudah Bu, daftar isi buku 1? Sudah. Ada pelajaran 11 nggak di situ? Ada pelajaran 11 di situ? Yang buku 1 ya, Pak? Ada pelajaran 11 di situ? Mengenai apa, Bu? Halaman 11 sih mengenai ini. Pelajaran 11 di daftar isi buku 1. Ada tidak? Al-wudu. Kelihatan saya, Pak. Oh, enggak kelihatan. Baik, kalau begitu silakan ibu-ibu yang lain, berhubung Bu Tati tidak bisa kelihatan, jadi kita mengalami kesulitan. Silakan ibu-ibu yang lain, silakan apa pemahamannya? Silakan Bu Sri, silakan. Orang-orang mukmin tundukkan wajahnya kepada Allah. Ulangi, Bu. Orang-orang mukmin tundukkan wajahnya kepada Allah. Bagus. Mana yang bermakna orang-orang mukmin? Al-mu'minun. Al-mu'minu. Al-mu'minu apa al-mu'minun? Al-mu'minu. Tunggal apa jamak? Jadi orang mukmin aja dong. Orang mukmin tundukkan wajahnya kepada Allah. Berapa banyak ini orang mukminnya? Harusnya jamak ya, tapi nggak ada tanda jamak ya. Berarti berapa banyak kalau begitu? 1. Apa bahasa Indonesia kita kalau menunjukkan 1? Saya. Jangan saya. Menunjukkan 1. Ada yang punya ide untuk menunjukkan 1?
Seorang mungkin. Seorang gitu. Bisa tuh kalau bicara tentang itu satu. Coba Bu dipakai. Seorang mukmin tundukkan wajahnya kepada Allah. Bagus. Mana yang bermakna tundukkan? Aslama. Bagus. Itu bentuk berapa? Tadi bentuk 1. Iya. Ada apa di awalnya? Hamzah. Kalau Mekan. ada hamzah di bentuk 1 melahirkan makna apa? Mekan. Jadi apa makna aslama? Menundukkan. Coba dari awal. Seorang mukmin menundukkan wajahnya kepada Allah. Iya, bagus. Bagus. Ya, makasih Bu Sri. Ya, Pak. Bu Sri, pernah dengar ini enggak? Ini ada Apa tuh? ungkapan begini. Kemana aja, Bu? Kok nggak pernah kelihatan batang hidungnya? Terus? Emang benar itu yang nggak kelihatan batang hidungnya? Kiasan. Kiasan. Maksudnya apa itu? Nggak kelihatan batang hidungnya? Nggak kelihatan orangnya. Iya, bagus. Orang Indonesia mikirnya hidung. Kalau orang Arab, kiasan juga. Tapi yang dilihat wajahnya. Gitu. Ya, wajahnya kiasan ya, Pak. Iya, kiasan untuk bisa ini bermakna kiasan untuk maksud orangnya gitu, untuk maksud dirinya gitu. Nah, coba bagaimana jadinya kalau begitu? Seorang mukmin telah menundukkan seluruh wajahnya kepada Allah. Bukan seluruh wajahnya, ini mah dirinya, bukan wajah doang. Seorang mukmin telah menundukkan dirinya kepada Allah. Iya, baik. Bisa juga dipahami dalam arti menyerahkan gitu. Ya, menyerahkan diri. Kalau menghadap yang mana yang bermakna menghadap? Wajah. Yang bermakna menghadap yang mana? Wajah. Bisa nggak? Wajah bermakna menghadap. Ya, menghadap Allah. Oke, bagus. Menundukkan menghadap diri itu kalau bahasa kita itu kata kerja bukan menghadap. Kata kerja. Itu perbuatan. Iya. Iya. Kalau wajah fiil bukan. Fiil. Fiil apa wajah? Fiil. Oh, bukan fiil, dia. Bukan ya, berarti kurang cocok. Kalau itu bukan fiil, kurang cocok. Ya, jadi ada hubungan antara bentuk kata dengan bentuk kata dengan ini dengan makna. Nanti berbeda kalau misalnya begini, Bu Firyanti, ya, dengan modal yang sama juga, tapi itu bagus ya, artinya sudah berkembang cara berpikirnya, tidak hanya mengandalkan hafalan. Berbeda statusnya dalam bahasa Arab ini. Wajah. Ya, beda ya. Kalau wajah, tanda mati. kalau wajah, ini baru nih bisa bermakna menghadap. Wajah. Atau menghadapkan. Kalau wajah, bisa nih. Seperti ini wajahku. Nah, gitu kan. Bisa itu. Oh, gimana Pak Guru, kan sama-sama 3 huruf dasar. Betul. Tetapi bentuk katanya yang berbeda. Wajah itu bukan fiil, sedangkan wajah itu adalah fiil. Sehingga cocok, yang cocok untuk dimaknai menghadapkan itu adalah wajah. Bagus. Tapi itu kemampuan berpikir seperti itu perlu terus kita kembangkan, Bu. Jadi kita nggak terlalu terpaku pada apa yang sudah kita pelajari lalu diingat terus sampai mati. Baik, ada pertanyaan terkait dengan makna kalimat tersebut? Kalau itu Pak, misalnya berhijrah di jalan Allah gimana Pak?
Berhijrah. di jalan Allah. Berhijrah. Iya. Ini pertanyaannya apa, Bu? Yang wajhahu lillahi. Berhijrah itu maknanya berhijrah. Ya sananya bisa enggak gitu dipakai? Gitu. Enggak, Ibu Mas, saya juga. Ibu nanya, saya juga nanya. Namanya diskusi itu begitu. Yang sekali lagi ya, Ibu, supaya tidak terjadi clash ya di antara kita. Saya itu kecenderungannya tidak mau hitam putih kalau belajar. Ya. Saya tidak mau hitam putih, tidak mau iya apa tidak, benar apa tidak. Tapi yang lebih utama adalah proses yang kita pahami untuk mengatakan itu benar dan untuk mengatakan itu salah. Kalau kita sudah berproses dan sudah memahami, saya tidak harus mengatakan benar, tidak harus mengatakan salah, karena ibu-ibu dengan ilmu yang bisa kita hasilkan melalui diskusi, sudah bisa menilai sendiri. Karena itu saya bertanya, Ibu mau memaknai wajhahu lillah itu artinya berhijrah kepada Allah, begitu? Di jalan Allah. Iya, Ibu mau memaknainya begitu? Seorang muslim berserah diri ke jalan Allah. Di jalan Allah. Ibu mau memaknainya begitu? Saya mikir begitu, Pak. Iya, oke, bagus. Nah, kita apresiasi apapun juga yang terpikirkan. Di situ ungkapan yang bermakna jalan yang mana, Bu? Nggak ada. Nah, kalau begitu kita tunda dulu, ya. Kalau tidak ada landasannya kita tunda dulu, gitu ya. Karena ada ungkapan dalam bahasa Arab yang bermakna di jalan Allah itu ada ungkapan fi sabilillah. Ya, itu ya, ungkapan dalam bahasa Arab yang bermakna di jalan Allah. Baik. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Baik, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan dengan menelaah lagi ayat-ayat berikutnya melalui ya kata-kata berikutnya dengan tanmiyatul mufradat kita. Sekarang kita ada menemukan kata lain yang berkembang ya. Yang berkembang dari 3 huruf dasar yang sama yaitu sin lam mim. Apa kata itu? Yaitu salama. Apa makna salama ala? Mengucapkan salam. Ya. Mengucapkan salam. Salama. Coba lihat buku. Iya. Salama. Yusallimu. Taslim. Salim ala. Iya. Bisa bermakna mengucapkan salam. Ya, bermakna mengucapkan salam. Kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Silakan dibaca. Komat hadirin. Iya, bagus. Ada kata atau ungkapan yang belum terprediksi di situ?
Di atas. Pada hadirin yang hadir. Di atas. Saya bisa, Pak. Dai berdiri. Ada yang belum terpahami? Nggak ada, Pak. Oke. Silakan, siapa yang berbagi pemahaman? Dulu ya, Pak ya. Silakan, Bu. Penceramah berdiri di mimbar memberi salam kepada para hadirin dan hadirat. Iya, bagus. Berikutnya, ada lagi yang lain? Saya coba Guru, Silakan, Bu Ito. saya seorang dai. Oh, Bu Pirianti, silakan. Seorang dai berdiri di depan mimbar mengucapkan salam kepada hadirin dan hadirat. Iya. Baik, Saya, ada Pak. lagi yang lain? Saya, Pak, coba. Silakan, Bu. Dai berdiri di atas mimbar lalu mengucapkan salam kepada hadirin dan hadiroh. Iya, Hadiroh. bagus. Ini yang berdiri berapa orang kira-kira? Semua. Semua, ya. Oh, enggak, dai berdiri. Dai berdiri Seorang dai. seorang. Berarti bagaimana Dai maknanya? telah berdiri. Dai telah berdiri di Berapa atas orang? seorang dai. Satu, Pak. Iya, iya. Bagaimana jadinya? Seorang dai telah berdiri di atas mimbar lalu mengucapkan salam kepada hadirin dan hadirat. Enak nggak? Lebih enak mana? Dipakai telah dengan tidak dipakai? Telah berdiri, dai berdiri. Oh, enggak, mendingan nggak pakai telah, Pak. Bagaimana jadinya? Seorang dai berdiri di atas mimbar lalu mengucapkan salam kepada hadirin dan hadiroh. Iya, bagus. Mimbar itu tinggi nggak, Bu? Tinggi. Bagaimana jadinya kalau dia berdiri di atasnya? Tambah tinggi. Naik angka. Kecuali kalau mimbarnya pendek, ya. Mimbarnya pendek, lalu si dai berdiri di atasnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tinggi mimbarnya terus berdiri takut nanti ketiup angin. Nggak apa-apa, itu bercanda ya. Walaupun saya nggak sukses. Ya. Jadi apa makna fa di sini? Lalu. Iya, bagus gitu ya. Itu memaknai fa di sini dengan makna lalu, itu bagus. Artinya kita sudah mulai tidak terlalu fanatik kepada satu arti. Karena kita temukan di banyak tempat ada teman-teman kita yang setiap kali ada fa, maka. Fa, maka. Gitu. Wow, dan. Wow, dan. Gitu. Setiap kali ada wow, dan. Setiap kali ada fa, maka. Setiap kali ada ala, atas. Setiap kali ada fi, di dalam. Gitu kan? Maka ini sesuatu yang bagus ya. Sesuatu yang bagus. Tapi ini untuk bisa melangkah ke sana, ibu-ibu, tentu kita harus sudah lewat dari pemahaman arti kata. Kadang-kadang kan kita jangankan mau mikir cocoknya apa, ini arti katanya apa aja itu nggak tahu kita.
Nah, maka dengan cara ini insya Allah akan tumbuh sebuah kesadaran di alam bawah sadar ketika kita mau mengungkapkan dalam bahasa Indonesia, dipahami maksudnya apa kira-kira, lalu kalau kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia, jadi maknanya apa. Oke. Baik, ada pertanyaan Ibu? Ibu sebelum kita lanjut? Enggak, Pak. Ya, kita lanjutkan dengan kata berikutnya yang akan kita kaji dari ungkapan ziyadatan fil ilmi. Apa maknanya ziyadatan fil ilmi? Penambahan ilmu. Iya, baik. Ziyadah itu bentuk 3. Kalau mau pilih 1, 2, 3, 4, apa 5. Nah, langsung tuh, ini mungkin 3, mungkin juga 4. Dari mana tuh? Tuh ada tak marbutohnya. Tak marbutoh. Tapi kalau kita mau mengatakan 4, apa sih itunya penanda utamanya kalau bentuk 4? Alif di huruf kedua. Iya, alif di urutan kedua, naik turun. Ini huruf keduanya apa? Iya. Iya. Iya, nggak cocok nih. Kalau begitu ini kemungkinan ini bentuk 3 gitu. Ada berapa huruf yang terlihat di ziyadah? 5. Kalau ganjil mungkin dong ada tengah-tengahnya ya? Ya. Apa tengah-tengahnya? Alif. Ada barisnya? Enggak. Enggak ada itu seperti sukun. Ya, sukun. Ya, berarti ini cocok ini bentuk 3, ada sukun di tengahnya. Kalau mau nggak ada, dianggap ada sukun di tengahnya. Itu cara kita memprediksi. Tapi kalau nggak tertarik dengan prediksi-prediksi, udah diingat aja. Ziyadah bentuk 3. Nanti kapanpun juga kalau ketemu, ziyadah bentuk 3. Selesai ceritanya. Bentuk satunya, fi'il madinnya apa? Zada. Iya, zada. Mudhari'nya? Yazidu. Ya, lalu masdarnya? Ziyada. Nah, amarnya? Zid. Ya, zid. Zada, yazidu, ziyadah, zid. Apa maknanya? Menambah, bertambah. Bisa bermakna apa? Menambah. Iya, bisa bermakna bertambah. Nah, karena itu dalam bahasa Ada alif. Jada, yarji, dia dapat jid. itu apa bedanya kalau dalam bahasa Indonesia antara menambah dan bertambah? Menambah aktif. Iya, terus? Ditambah pasif. Enggak, bukan itu pertanyaannya. Menambah dengan bertambah. Menambah aktif. Bertambah. Menambah kata kerja. Sama, dua-duanya juga. Sama. Ada yang punya? Kita yang kerja menambahkan. Ada? Ya, baik. Kalau ibu-ibu masih ingat dulu ya, atau entah kapan ya, mungkin ada yang masih ingat, kita pernah belajar ada namanya transitif dan intransitif. Oh, iya. Ingat itu bedanya, transitif dan intransitif? Ya, kalau itu nggak populer, maka kita jelaskan ada kata kerja dalam bahasa Indonesia yang kalimat lengkap itu membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek. Gitu ya.
seperti kata bangun, seperti kata tidur, seperti kata apalagi bangun, tidur, jalan. Itu kata-kata yang tidak berobjek. Dalam bahasa itu diistilahkan dengan intransitif. Tapi ada juga kata-kata dalam bahasa Indonesia yang berobjek seperti makan, itu ada yang dimakan. Minum, ada yang diminum. Kemudian membaca, ada yang dibaca. Itu memegang, ada yang dipegang. Ya. Satu kata dalam bahasa Arab itu bisa bermakna transitif, bisa bermakna intransitif. Sehingga nanti apakah dia bermakna bertambah ataukah bermakna menambah, itu dilihat apakah di dalam kalimat tersebut ada objek atau tidak. Kalau ada objeknya, menambah. Kalau tidak ada objeknya, itu bertambah. Bisa diikuti penjelasan ini? Iya. Ya. Ada objek, menambah. Tidak ada objek, bertambah. Ya, bertambah. Maka ini mengisyaratkan bahwa memahami bahasa Arab secara utuh, ya, memahami bahasa Arab secara utuh itu jadi mau kamar mandi. Ya, memahami sebuah kalimat secara utuh itu memerlukan wawasan sedikit atau banyak tentang posisi kata di dalam kalimat. Sebentar, saya perbaiki dulu ini. Kenapa berada? Kenapa? Tadi gimana, Pak? Bisa Yang mana, Bu? Bapak? Yang transitif dan intransitif kan kata Bapak tadi, kalau transitif ada objeknya, Pak. Betul, betul. Kalau intransitif tidak ada objek. Iya, betul, betul. Diartikan dalam ber ya, bertambah dan Ya, tambah. kalau berber itu ya, berber itu biasanya in. Ya, berjalan itu. Apalagi? Berlari gitu ya. Bernaung. Bertambah Ya. Kalau me itu biasanya berobjek. Memakan, meminum, menulis, membaca, melihat gitu. Tapi ada juga ya, melambai, kalau melambai tangan ya, melambaikan tangan gitu. Ya. Baik, mari kita lihat ya. Contoh penggunaannya. Baca sama-sama. Lain syakartum Iya, bagus. Lain syakartum la'azidanakum. Ada yang belum terpahami di situ? Baik, kalau tidak ada, silakan siapa yang mau berbagi pemahaman. Ya, bukan. Di kamar kalian bersyukur. Saya coba. Silakan Bu Firianti, silakan. La in syakartum la azidanakum. Jika kalian benar-benar bersyukur, maka sungguh akan ditambah. Iya, bagus. Dari mana dipahami di-nya? Salah Pak Guru. Oh, iya, ada yang salah ya. Silakan diperbaiki kalau sudah ada yang dianggap salah. Jika kalian benar-benar bersyukur, maka ziyadah akan kami tambah.
Iya, bagus. Dari mana dipahami kaminya? In syakartum. Tum itu maknanya kami. Antum, kalian. Oke. Berarti nggak ada yang bermakna kami ya? Zidan nakum. Naknya. Nak yang mana? La azidan nakum. Iya. Nak itu di kiri apa di kanan? Kanan. Kalian. Nakum kanan. Di kiri apa di kanan? La azidan. Di kiri. Di kiri. Kalau nak di kiri yang bermakna kami itu bagaimana? Panjang apa tidak? Setelah kami Jika kalian bersyukur, la azidan nakum. Oke, ibu-ibu yang lain. Untuk na di kiri ya, nun yang di kiri, yang bermakna kami itu panjang apa tidak? Panjang. Berarti na di sini tidak bermakna kami. Beda kalau dia di posisi sebelah kanan gitu. Di situ ada kata menambah, ada yang bermakna menambah di situ enggak? Zidan. Ada yang bermakna menambah di situ? Ya, zidan. Ada ya. Coba diamati kata yang bermakna menambah itu, jika dia fi'il, coba diduga apa domirnya. Bisa? Jika kalian bersyukur, Domirnya anak, Pak Guru. Iya, ditandai dari mana anaknya? Itu di depannya ada hamzah di depan. Iya, bagus. Berarti siapa yang menambahkan? Aku, berarti Iya, aku. kalau begitu bagaimana jadinya? Kalau saya ya Pak Guru, jika kalian benar-benar bersyukur, maka pastilah aku akan menambahkan kalian. Iya, bagus. Dari mana ada makna benar-benar bersyukurnya? Biar enak aja. Ntar dulu ya, kalau begitu ya. Ntar dulu ya. Kalau itu, Pak. Ntar dulu ya. Coba bagaimana jadinya? Nggak usah pakai benar-benar bersyukur nih. Jika kalian bersyukur, maka pastilah aku akan menambahkan kalian. Iya, bagus. Ya. Baik. Ada pertanyaan di situ, Ibu, Bapak? Bapak. Ibu-ibu sekalian? Ada lam dua kali, Pak. La di depan dan lam di tengah. Berarti penegasan. Kalau begitu boleh lah bilang benar-benar. Itu artinya bisa didiskusikan. Tapi kalau enaknya aja itu susah untuk didiskusikan. Jadi karena ada lam di awal di lain, ya ada lam di sini, itu ada penegasan. Berarti lain syakartum, jika kalian benar-benar bersyukur. Nah, kemudian di sini juga ada lam. Nah, ini juga adalah bagian dari penegasan sebenarnya. Maka ini ada dua penegasan digunakan. Apa yang ditegaskan dua kali? Menambahkan. Siapa yang menambahkan? Aku, kata Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita syukur, Allah langsung yang akan menambahkan. Dan itu jangan sampai ada ragu. Tapi memang karakter manusia suka ragunya. Karena Allah Maha tahu karakter kita, karena Allah Maha tahu bagaimana sifat-sifat kita, untuk menghilangkan keraguan itu dihadirkan ada dua penegasan pada ungkapan la azidannakum.
Itu ya, Ibu-ibu. Jadi non dari in itu dengan non di sini ya, Pak Guru. Apa itu, Dua Bu? penegasan itu. Penegasan ya. Penegasan yang saya lingkari. Untuk syukur satu penegasan, untuk menambahkan itu ada dua penegasan. Untung nggak ada bapak-bapak hadir di sini. Wah, kalau bapak-bapak hadir di sini, wah nih, ini peluang nih. Tuh, kalau syukur ditambah nih. Kalau disyukur tambah nih. Ini berarti nggak nambah-nambah karena kurang syukur nih. Baik, itu dia. Dari ini pula kita punya doa nih. Doanya apa? Kita lagi ya. Robbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ada ungkapan atau kata yang belum terpahami di situ? Baik, kalau tidak ada, maka itu menjadi akhir dari kebersamaan kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, supaya pemahamannya bisa Allah tambahkan, sebagaimana yang tadi disyaratkan oleh ayat yang baru saja kita kaji. Maka kita harus selalu bersyukur, bersungguh-sungguh dalam mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Dengan cara menggunakannya pada peruntukannya. Bahasa untuk memahami, maka kita coba untuk memahami. Karena itu kita ulang-ulang. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah akhir dari kebersamaan kita. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Mari selamat berkumpul bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sama keluarga ya, Ibu-ibu. Sampai ketemu lagi ya. Ya, izin sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Esa.